Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya lagi Fajar Nabil, yang mana saya dari kelas gedung 2 angkatan 2019 dari jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancang Arsitektur. Nah, di sini saya ingin menganalisa sebuah struktur bangunan gedung 6 lantai dengan aplikasi SAP 2000. Nah, eh, video ini merupakan salah satu penugasan dari ujian akhir semester dari mata kuliah struktur bangunan gedung, yang mana dibimbing oleh dosen pembimbing kami yaitu Bapak Muhammad Nursoleh STMT. Nah, untuk soalnya seperti berikut. Nah, di sini saya disuruh untuk membuat gedung minimal 5 lantai. Terus lokasinya itu sesuai dengan tempat lahir saya, dan yang terakhir itu data teknis seperti pada tugas beban gempa batas titik ekuivalen itu pada materi sebelumnya ya. Nah, langsung saja dari saya sendiri merencanakan sebuah bangunan yang mana bangunan tersebut dengan ketinggian 23 meter atau dan memiliki 6 lantai, yang panjangnya itu 30 meter dan lebarnya itu 15 meter. Nah, pada perencanaan kantor 6 lantai ini saya memiliki data ya, untuk perencanaannya. Yang pertama itu ada tinggi bangunan 23 meter, tinggi tiap lantai 3,7 meter, dimensi struktur balok utama lantai itu 30 kali 50 cm, terus dimensi kolom itu 55 kali 55 cm, dan plat lantai itu 20 cm ketebalannya, dari ketebalan plat atap itu 10 cm, dan lain-lain. Nah, untuk data seismik ini sesuai dengan lokasi kita ya, lokasi masing-masing mahasiswa. Nah, berhubungan lokasi rumah saya itu berada di Kecamatan Wusu di Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur. Saya memiliki data spektrum ya seperti di sisi kanan ya. Jadi di sisi kanan kelihatan seperti SS-nya itu berapa, terus S1-nya itu berapa, TL-nya itu berapa, sudah kelihatan. Nah, untuk bisa mendapatkan angka tersebut kita menggunakan aplikasi dari PUPR ya, yaitu Desain Spektra. Nah, yang mana nanti kita tinggal memasukkan lokasi kita, lalu kita memasukkan kelas situs. Nah, kelas situs tanah lunak, karena saya NIM ganjil jadi dapatnya tanah lunak ya, atas itu kelas situs E. Nah, untuk jenis bangunan sendiri saya merencanakan itu bangunan kantor. Nah, karena bangunan saya kantor, jadi sesuai di tabel berikut, bangunan kantor itu memiliki kategori resiko 2, yang mana pada kategori resiko 2 ini memiliki faktor utama gempa yaitu IE sama dengan 1. Nah, untuk kategori desain seismik itu E sesuai tabel 8 dan 9 SNI. Terus yang faktor reduksi gempa itu 8 sesuai SNI juga, faktor kuat lebih itu 3 sesuai SNI, faktor pembebasan defleksi itu 5,5 sesuai tabel 12 SNI. Ya, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke SAP 2000. Jadi untuk langkah awal kita yaitu klik ini ya, new model. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lalu kita tentukan satuannya yaitu kilonewton meter, lalu pakai 3D frames. Nah, untuk number stories ini merupakan lantainya ya. Kita ingin merancangkan gedung itu berapa lantai, karena tadi saya sudah memberikan referensi gedung saya itu 6 lantai, jadi kita inputnya 6. Nah, terus yang number of base-nya itu kita 5. Maksudnya itu apa ya, yang bagian memanjang, yang bagian ya yang memanjang tadi 5, terus ini 3 yang Y, ini yang lebar 3, terus story height nya itu 4,5. Ini sesuai perencanaan ya. Terus by width X nya itu 6, terus by width Y nya itu 5. Nah, terus kita edit dulu untuk gridnya. Nah,
X itu yang memanjang, terus yang Y itu melebar ke belakang, dan Z itu ke atas. Nah di sini saya ingin menentukan tinggi dari masing-masing lantai gitu. Nama saya isi 0, terus ini saya isi 4,5, terus ini saya isi 8,2, terus ini saya isi 11,9, terus ini 15,6, terus 19,7, terus 23 yang terakhir. Jadi untuk pengisiannya itu sebenarnya kayak apa ya, kumulatif dari lantai atas ke bawah gitu. Jadi lantai 1 itu semisal 4,5, terus lantai 2 itu 3,7, berarti 4,5 tambah 3,7 itu berapa? 8,2, terus 8,2 ditambah lantai di atasnya lagi 3,7, nah itu berapa, seperti itu. Jadi sistemnya. Terus kita klik OK, terus ini OK. Nah kita tunggu kurang lebih. Mohon maaf, ini berarti ini ada kesalahan dalam penginputan ya. Jadi mungkin kadang di SAP itu penggunaan titik koma kadang ya. Jadi kadang pakai titik itu bisa salah, kadang pakai titik itu juga bisa benar, dan juga sebaliknya. Jadi kita mulai ulang lagi aja dari awal. Nah ini kita klik no. Nah kita new model lagi. Nah ini KNMC sudah sesuai, terus di frames. Nah ini kita masukkan 6. Nah ini 5, terus ini 3, ini 4. Nah ini pakai kita coba pakai koma ya, 4,5, ini 6, ini 5. Terus use spacingnya kita edit grid. Nah ini 4,5, 2,5, 4,5. Ini kita input 8,2, terus ini kita input 11,9, terus kita input 15,6, terus kita input selanjutnya 19,7, 19,3 sorry, dan terakhir 23. Nah itu kita klik OK. Nah kita cek, kita OK apakah sudah benar. Nah kurang lebih, nah ini masih salah lagi nih, salah. Nah terus kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Ini 6, ini 5, ini 3. Ini story height-nya itu ada 4,5. Ini width nya itu ada 6, ini 5. Ini edit grid 4,5, 8,2, terus ini 11,9, terus bawahnya lagi 15,6, terus bawahnya lagi 19,3. Nah ini 23. Setelah itu kita klik OK. Apakah sudah benar? Nah jadi tampilannya seperti ini ya kurang lebih. Nah terus langkah awal yang bakal kita tempuh yaitu mendefinisikan merencanakan sebuah materialnya. Nah itu kita klik define material, terus add new material, kita pakai yang user, terus ini kita klik yang konkret karena beton ya, kita merencanakan beton terlebih dahulu. Nah konkret ini kita tulis K350 atau FC30. Nah terus ini satuannya kita ganti terlebih dahulu ke kilogram meter. Nah ini kita ganti 2400. Nah setelah ini sudah masuk 2400, nah kita ganti lagi nih ke Newton milimeter J. Nah ini kok berubah. Nah ini jangan khawatir, ini dikonversi ya, dari 2400 kg meter dikonversi menjadi Newton milimeter, jadi aman. Nah setelah itu kita masuk ke sini. Nah ini untuk modulus elastisitas beton itu 4700 ya, dikali SIR atau akar dari 30.
30 itu sesuai RC kita, terus kita enter. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah terus buat strengthnya ini kita input 30, ini juga 30. Setelah itu kita oke. Nah setelah ini sudah, kita add new material lagi, user, terus ini kita input yang river itu buat tulangan ya, maaf, tulangan. Nah tulangan ini kita input yang pertama BJT D40. nah ini kita ganti ke kilogram meter, terus ini kita ganti 7850. nah setelah itu ini kita ganti ke Newton mm. Nah ini kita ganti ke 200.000 ya, karena emang seperti itu modul elastisitas dari tulangan. Nah FG nya ini kita input yaitu 400. Nah yang bawahnya ini 570 buat tulangannya. Nah setelah ini selesai, kita klik OK. Nah setelah itu kita yang ini tadi bekas BJT 40 kita add new copy material aja. Jadi kita ganti menjadi BJTP 24. Nah terus buat satuannya ini sudah bener ya, kilogram meternya itu udah bener sekian. Terus buat Newton milimeternya udah bener 200.000 karena tulangan. Terus ini kita tinggal ganti yang FB sama FU. FJ nya itu 240, FU itu 390. Nah setelah itu kita klik OK. Nah terus kita klik OK. Nah jadi kita sudah membuat bahan-bahan material atau bahan-bahan dasar gitu ya, yang penting itu pada beton terutama tulangan. Nah setelah itu kita masuk ke membuat desain baloknya, desain balok sama kolom plat seperti itu ya. Nah cara membuatnya itu kita masuk ke define, section properties, terus frame section. Nah di sini kita add new material. Nah stylenya ini kita ganti menjadi konkret. Nah terus kita klik rektangular karena kolom atau balok itu kan kotak bentuknya ya, kalau sesuai di perencanaan kita. Nah jadi kita pakainya rektangular. Nah terus buat section name nya kita ganti menjadi kalau gini kita merencanakan kolom terlebih dahulu gitu ya. Nah tadi sesuai di mana, di sini itu saya merencanakan kolomnya itu ini kolomnya. Nah ini 55 kali 55 cm, sedangkan yang balok nanti 30 kali 50 cm seperti itu. Nah kita masuk ke SAP lagi, kita input ya 55. Ini kita buat kolom dulu aja. Kolomnya kita singkat jadi K saja biar nah kita klik 550 kali 550. Ingat ini hanya nama saja, tapi dengan nama ini kita sudah mempermudah lah nanti pas memasukkan material ini ke dalam struktur bangunan kita. Nah untuk dip itu kayak ketinggian ini ya, dipnya itu berapa, 0, nah ini kita sesuaikan dengan dimensi rencana kita, karena 550 jadi kita pakainya 0,55 tuh. Oh mohon maaf, ini pakainya koma bukan titik. Nah baru muncul. Nah ini pakai 0,55. Nah jadi kotak gini kan. Nah setelah itu buat materialnya kita pakai bahan beton yaitu K350. Nah set modifier-nya kita ganti menjadi 0,25, terus ini 0,7, terus yang bawahnya ini 0,7. Ini sesuai SNI 0,7 yang bagian momen of inertia. Kita klik OK, terus setelah itu kita klik OK. Nah setelah itu kita membuat perencanaan dari balok ya. Nah dari balok ini kita add copy of property saja, terus kita ganti menjadi balok ya. Berarti yang kita ambil huruf awal yaitu B, balok dengan dimensi berencana itu 30 kali 50 atau 50 kali 230 gitu ya.
Nah terus div-nya ini kita masukkan 0,5, terus ini 0,3. Nah nanti previewnya seperti ini buat baloknya ya, jadi menjadi persegi panjang tapi berdiri kayak gitu. Nah buat materialnya ini sudah benar, terus modifiernya ini kita ganti menjadi 0,35, ini 0,35 ya. Nah terus kita klik OK, terus ini concrete reinforcement nya kita ganti. Nah buat balok, jadi longitudinal bars itu merupakan tulangan utama dan confinement bars itu adalah tulangan sengkang ya. Nah kita masukkan yang ini 24 karena BJT di 40 itu merupakan tulangan utama, terus BJTP itu sengkang. Nah terus desain tipenya kita menggunakan beam atau balok. Nah terus buat selimutnya kita rencanakan 0,04 aja ya, 0,04, terus kita klik OK. Nah itu kita klik OK. Nah buat balok sama kolom udah selesai, kita lanjut ke plat. Nah untuk plat ini kita add dulu. Nah untuk plat ini kita define section properties, terus masuk ke area section. Nah untuk area section ini kita add new section, terus kita input plat kita, yaitu kita kan ada plat lantai sama plat atap. Nah sedangkan plat atap itu pasti lebih tipis daripada plat lantai. Nah jadi menurut perencanaan kita yang di sini itu plat lantai kita itu tebalnya 12 cm dan plat atap adalah 10 cm. Nah, jadi kita kasih notasi dulu aja ya, mohon maaf. Nah ini kita masukkan plat, kita ambil huruf awal P dengan tebal 12, kita mengerjakan yang plat lantai dulu. Nah terus 0,12 ini kita ganti ya, 0,25 ini kita ganti menjadi 0,12. Nah colornya ini kalau mau diganti silahkan bisa diganti, terserah sesuka hati ya. Nah aku kayaknya yang merah nih buat lantai, itu kita pakai ini ungu apa merah sih, ungu. Nah terus begini kita masukkan ke materialnya, kita masukin betonnya kali 50, terus kita set modifier ini kita masukkan angka 0,25 sesuai ini. Yang ini kita masukkan 0,25, terus kita klik OK. Nah setelah OK kita klik save. Nah setelah itu kita add copy section, terus ini kita ganti dulu warnanya, paling inilah kali ya, terserah sih. Nah terus kita merencanakan yang plat atapnya, atau plat atap kan tadi direncanakan dengan ketebalan 10 cm, jadi V10. Nah ini kita pakai built-in, membrane-nya itu kita 0,1, material name-nya sudah sama, terus modifiernya tetap ya 0,25. Nah itu kita klik OK. Setelah P12 P10 selesai, kita klik OK. Nah setelah itu kita masuk ke pengaplikasian penampang. Nah untuk pengaplikasian penampang itu kita masukkan terlebih dahulu yang bagian kolom kali ya. Nah bagian kolom ini kita blok dulu. Nah ngebloknya itu harus dengan sabar ya, satu persatu gitu kan. Takutnya kalau tidak sabar terus tergesa-gesa itu nanti pasti yang lain itu, yang selain kolom itu bisa keblok gitu. Nah, jadi kita tetap sabar gitu. Nah ini kita blok. Nah ini udah keblok kan ya buat kolomnya. Nah setelah itu kita assign, terus frame section. Jadi itu gambarannya ini kan masih rangka atau as gitu ya, maksudnya masih dalam berupa garis, masih belum ada apa-apa. Nah kita pasang tuh kolom perencanaan kita kali 550 kali 550. Nah ini kita apply, terus kita klik OK.
Nah nanti kurang lebih nanti ada tulisan-tulisan banyak kayak gini. Nah ini berarti tanda kalau udah ke input. Nah terus yang F1 yang bagian balok ini belum ke input, jadi kita blok bagian balok, kita blok. Nah blok mohon maaf, ngebloknya ini aja biar gampang, kita ngeblok. Nah ini aja, ini otomatis dapat balok ini. Nah ini kita harus sabar dalam ngebloknya. Nah setelah itu setelah ke blok kita assign frame, terus frame section. Nah ini kita masukkan balok kita, perincian balok kita itu B50 30, kita apply, terus kita oke. Nah ini udah masuk ini. Nah kalau dari jauh ruwet ya, dari dekat kayak gini reviewnya, jadi ada kapasitas 30, ini kali 50 seperti itu ya. Nah terus setelah itu kita mengaplikasikan bagian plat penampang ya, atau lantai dan atap gitu. Nah caranya itu kita menggunakan quick draw. Nah quick draw itu yang ini. Nah kalau kita pas masih di jendela ini kan ada dua jendela, ada frame section sama exit plan. Nah kalau ketika masih di jendela ini kita tidak bisa klik quick draw, tapi kalau kita pakai yang jendela ini kita bisa pakai yang quick draw. Nah buat yang pertama-tama mungkin kita bisa menggarap bagian atap dulu kali ya. Nah bagian atap, nah ini merupakan bagian atap. Nah kalau tahu atap, nah di sini ada tulisan Z23 itu merupakan ketinggian dari bangunanku paling atas. Nah terus di sisi jendela kiri itu ada bagian biru apa ada garis biru Tosca gitu di bagian atas. Nah itu menandakan bahwasanya ini di tabel di jendela kanan ini merupakan lantai teratas atau plat atap gitu ya. Nah setelah itu kita klik ini ya, quick draw. Nah quick draw kita klik, nah nanti muncul seperti ini. Nah ini sectionnya itu kita klik. Nah ini ada P12 sama P10. Dikarenakan plat atap itu adalah P10, jadi kita klik P10 terlebih dahulu. Nah terus kita blok ini. Nah ini, nah kalau sudah ke blok, nah ya udah, terus kita lanjut ke P12. Nah ini kita turunkan ke lantai berikutnya, ke lantai bawahnya. Bentar, sabar. Nah ini kita blok. Nah terus kita turun lagi ke lantai bawah. Ini kita blok. Terus ini kita turun lagi ke bawah, kita blok. Terus turun lagi ke lantai bawahnya lagi, kita blok. Terus kita turun ke bawahnya lagi, kita blok lagi. Nah setelah sudah selesai, kita udah kelar nih buat pengisian plat atap dan lantainya. Nah cara caranya gimana, nih tinggal klik aja nih. Nah ini ada kotakannya gini, atau kita blok ini, nah nanti bakal keluar kayak gini kotak-kotaknya. Nah sebelumnya itu enggak ada kotak seperti ini, soalnya belum ke input kan. Nah ini berhubung udah ke input, jadi kita bisa mengecek ini udah ke input belum gitu. Kita klik kanan, terus kita lihat nih, nah ini ada tulisan section name P12. Nah berarti plat lantai ini udah keisi dengan material kit yang sudah direncanakan tadi ya, yang ada kita buat. Nah setelah itu, karena sudah selesai yang bagian ini, kita klik Ctrl A, terus assign frame, mana frame automatic frame mesh. Nah kita klik yang ini ya, yang mesh add intermediate join sama mesh add intersection with other frames. Kita apply, terus kita klik OK. Nah udah. Nah setelah itu kita ini, karena kan tontonnya itu masih tulisan sendi ya,
Nah, jadi kita ganti terlebih dahulu biar real seperti bangunan kita, seperti bangunan-bangunan wajahnya itu kita pakai tumpuan jepit, yang mana kita tinggal assign, join, distance. Nah, kita klik ini, apply, seperti itu. Nah, setelah udah ke input itu, nah kita lanjut. Ya, ini sebenarnya ini kan tadi kita udah memasukkan kayak apa, material kita kan, kayak balok, kolom, plat gitu kan. Nah, untuk ngeceknya buat hasil previewnya gimana, ini kan soalnya masih garis-garis biasa gitu kan, garis-garis biru, gak ada apa-apa gitu kan. Nah, buat ngecek biar ada sensasi bangunannya, sensasi kerangka bangunan, itu kita klik general option, terus kita pilih section sama extrude. Nah, terus kita apply, kita tunggu bentar. Nah, nanti langsung keluar seperti ini guys. Nah, seperti ini, ungu-ungu gini ya. Jadi ini kolomnya sesuai rencana kita, terus yang ini ada balok, terus ini ada plat, ini kita zoom in. Nah, ini seperti ini kurang lebih kerangkanya, jadi lebih kayak realistis saja. Nah, kalau mau balikin yang tadi, kita tinggal pilih objek sama standar, terus kita apply, terus oke. Nah, ini jadi kembali lagi seperti semula. Nah, setelah itu kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita select terus select ini, terus properties, terus area section. Nah, di area section ini kita klik P10 sama P12. Nah, cara kliknya itu pakai kontrol ya, biar ke select dua-duanya. Terus kita klik select. Nah, terus kita close saja. Nah, ini kita klik assign terus area, assign terus area. Nah, assign terus area, terus automatic area mesh. Nah, ini kita klik. Nah, itu kita klik yang ini, yang kedua, terus kita input angka 10 along edge from point 1 sampai 2, 10, terus yang ini juga 10. Terus kalau sudah, kita klik apply, terus oke. Nah, sudah kan, sudah klik oke. Nah, ini previewnya ya, ada angka 10 kali 10 gitu. Nah, terus setelah itu kita klik kanan ya buat pengecekan ya. Nah, ini section name P10, terus mesh type, terus 10 kali 10 gitu. Terus ini yang bawah nih, nah ini section name P12 berarti pada lantai, bener kan. Nah, terus mesh type nya 10 kali 10 kayak gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke input pembebanan. Nah, untuk pembebanan ini kita definisikan terlebih dahulu ya. Yang pertama pakai load pattern. Nah, sebagai load pattern kita masukkan SDL atau super dead load. SDL, dan ini tipenya tipe, nah harusnya kan ada super dead ya, ini kan nggak ada, kita klik more. Nah, terus ini kita klik lagi, terus kita pilih super dead. Nah, untuk subjeknya ini pakai 0, terus add new load pattern, terus ini kita input lagi yang live. Nah, yang live ini kita masukkan yang live juga, terus kita add new load pattern. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah OK, kita select bagian plat atap, itu yang ini kita select. Setelah kita select, kita assign ya, assign area load, terus uniform shell. Nah, kita klik yang SDL ya, kita pilih yang SDL. Kita loadnya kita masukkan sesuai dengan perencanaan kita tadi ya. Nah, di sini kan tadi kita menggunakan yang mana? Nah, ini pembebanan bermati. Nah, terus ada SME, ini belum mati.
kan SDL itu berarti pakainya yang yang ini SDL, beban mati tambahan pada lantai atap. Nah ini total beban mati tambahan pada lantai atap adalah 0,34, jadi kita input 0,34. lalu kita apply, terus kita klik OK. Nah setelah itu kita klik PS atau previous select, itu nanti merujuk ke plat atap kita. Nah terus kita assign area load uniform cell, terus ini kita ganti menjadi live. Nah untuk beban hidupnya kita lihat lagi di sini data-datanya. Nah buat bentar. Nah beban hidup tuh 0,1 lantai atap ya, lantai atap, ingat 0,1. Kita input 0,1. Oke. Lalu kita apply, terus kita klik OK. Oke, udah ke input ya 0,1. Nah setelah itu kita select pada bagian balok samping-samping ini, sisi-sisi paling pinggir nih. Nah ini kan masih di lantai bawah ya. Nah ini kita pindah ke lantai atas. Nah, di ketiga ada 3. Nah ini lantai atap. Nah kita blok bagian sisi-sisi baloknya. Nah setelah kita blok, kita assign terus frame, bukan frame, assign frame load, terus distribute, kita masukkan SDL, terus kita masukkan sesuai dengan data class kita, yaitu 14,8. Nah ini beban mati pada balok lantai kita masukkan. Terus kita klik apply, kita klik OK. Nah setelah itu kita setelah itu kita display terus display, kita klik STL, apply. Nah ini tampilan seperti ini. Nah tampilan seperti ini. Terus kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu perhitungan lanjut ke plat lantai. Nah plat lantai sendiri kita blok terlebih dahulu plat lantainya. Nah kita blok seperti ini, ikut juga lantai. Nah ini punya kita dengan hati-hati dengan santai, kalem. Nah terus kita assign area load terus uniform cell. Nah kita masuk ke SDL, kita masuk ke live. Nah terus kita masukkan angka 0,25 ya, sesuai di WD tadi. Terus apply, terus OK. Nah itu kita klik PS atau preview select. Nah terus kita assign kita pilih yang assign, terus kita pilih yang area load terus uniform cell. Ini
kita klik SDL, kita klik 0,79. Nah, terus kita apply. Udah. Nah, setelah itu kita masuk ke men-select ya bagian sisi balok. Jadi cuma sisi bagian saja, tapi bagian balok lantai. Nah, ini kita pindah ke bawahnya, kita select, terus kita turun ke bawah, select, terus kita turun ke bawah lagi, select, kita turun ke bawah lagi sampai ke lantai paling dasar. Lagi select. Nah, terus kalau sudah kita assign frame load, distribute, kita masukkan yang bagian SDL. Uniformnya kita pakai 1498, terus kita apply. Kita klik OK. Nah, terus kita dicek terlebih dahulu ya buat bahan pembebanannya apakah sudah sesuai atau belum. Ini kita klik kanan dulu, kita klik load, sign, nah ini yang diklik. Nah, load kan sesuaikan dengan 0,9, terus 0,75. Ini load pattern seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian penentuan beban gempa. Nah, oke, jadi untuk tahap selanjutnya kita menentukan beban gempa. Yang mana beban gempa ini kita define terlebih dulu ya. Define, terus load pattern. Nah, define load pattern, terus kita input EQSX. Nah, ini kita ganti quake atau gempa, terus ini kita ganti A ini. Nah, terus kita klik, kita add new load pattern, terus kita modify lateral load pattern. Nah, ini global X direction, ini karena kita XYZ ya, jadi pakainya global X direction. Nah, terus buat yang ini SS nya itu dapat dari internet. Nah, buat XYZ, buat SJS nya saya itu 0,73, yang ini ya, buat SS nya itu 1,0128, terus S1 nya 0,464. jadi kita tinggal input ini 0,0128, ini 0,464, benar gitu kan ya, 0,464. Nah, 0,128, terus long periodnya itu 20 sesuai dengan desain spektra tadi. Nah, terus buat user defined nya ini kita pakainya yang ini, pakai SF ya. Jadi itu SF ini, nah ini, jadi karena I saya itu kategori karena bangunan kantor itu merupakan kategori 1, jadi I nya itu dipakai 1. Nah, terus rumusnya itu 1 dikali 9,81, terus dibagi 8 itu hasilnya ini. Jadi kita pakai angka ini buat yang bagian user defined ini ya. Nah, setelah itu kita ganti site class menjadi E, terus SJS nya ini sudah sesuai, terus ini dicek lagi apakah sudah sesuai dengan data kita 835,5 sama 1. Kita ceknya itu di perencanaan tadi ya,
di sini. Nah di sini, nah ini ada E835,5 udah sesuai ya. Nah udah sesuai, kita klik OK, terus kita add copy load button, terus kita ganti ini XY jadi direction Y gitu kan. Terus kita modify pattern, terus modify lateral. Nah ini kita tinggal ganti ini saja. Terus sudah ini aja, terus kita klik OK, terus kita klik OK. Nah setelah itu kita masuk ke memasukkan fungsi memasukkan fungsi gempa itu sendiri ya. Jadi define ke function, terus response spektrumnya kita pilih ASCE716, terus kita masuk ke add new function, terus fungsi ini kita ganti jadi RS atau response spectrum Tulungagung, terus SS nya kita ganti 1,0 1,0 ini 0,464, terus peretnya itu 20, ini setelah itu kita klik OK. Nah setelah kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah setelah itu kita define load case kita klik, terus nah udah keluar ya XY, terus kita add new load case. Terus ini kita ganti menjadi EQDX. Nah EQDX ini kita statiknya kita ganti menjadi response spectrum. Nah ini nanti langsung masuk ya RS Tulungagung yang kita input tadi. Nah UI1, terus scale faktornya itu sesuai dengan ini. Nah ini kita input. Nah ini ya, kita add. Nah itu kita klik jadi kita cek dulu. Kita cek terlebih dahulu. Bener ya. Nah klik OK. Nah, setelah itu kita add copy load case, terus kita masukkan EQDY spektrum, terus ini kita ganti O2, terus kita modify, terus kita klik OK, terus OK. Nah selanjutnya kita menentukan masa struktur. Nah untuk menentukan masa struktur kita masuk ke define, terus mass source, define mass source. Nah ini add new mass source, ini kita klik ini mass source, terus yang D ini kita klik 1 ya, terus yang SDL itu 1, terus live nya itu 0,3, terus kita add 0,3, terus kita OK, terus OK. Mohon maaf tadi ada harusnya kita ini delete saja ya, delete, terus ini modify, langsung aja di modify, terus ini ganti nanti gini, terus date nya 1, SL nya 1, live nya 0,3, terus add, kita klik OK. Nah setelah itu kita harus menentukan setiap lantai ya sebagai diafragma. Artinya itu apabila terjadi gempa maka plat
akan menyeimbangkan kekakuan di diafragma. Kekakuan C2 memberikan kekakuan pada struktur dan dapat diatur dengan kita memilih select all, select all, kita assign, terus kita join constraints. Nah ini kita define, terus kita diafragma, kita jadi diafragma, terus add new constraints. Nah ini kita centang ini ya, terus kita klik OK, terus OK. Oke, terus ini kita klik, terus kita apply, terus OK. Nah selanjutnya kita masuk ke kita cek dulu ya apakah diafragma udah masuk. Nah ini udah masuk ya, diafragma type nya ini udah masuk. Nah selanjutnya kita kombinasi pembebanan. Nah ini kita masuk ke define, terus load combination, terus add new combo. Nah combo pertama itu ada kita bisa lihat di Excel ya. Combo pertama itu ada combo 1,4 D ditambah 1,4 SDL. Kita input 1,4 D 1,4 D, terus ini SDL. SDL nya mana ini? 1,4. kita klik OK, terus add copy, terus kita lihat lagi di Excel. Combo selanjutnya adalah 1,2 D 1,2 SDL 1,6 LL. Ini kita tinggal ganti 1,2 D 1,2 SDL 1,1 LL. Udah seperti itu kan ya, 1,6 LL. Oh ini udah gitu ini 1,2 modify, terus kita masukkan live 1,6, kita klik add. Nah kayak gini kan. Nah terus kita klik OK. Biasanya kita copy of combos, terus kita masukkan ke step selanjutnya, yaitu kita pakai kombinasi ketiga ya. Kombinasi ketiga itu kita pakainya yang ini 1,4,025. jadi ini kita tinggal kopas saja, kopas thread. Nah ini kita masukkan ke D SDL 1 LL plus EDX EDY. Nah kita masukkan EDX EDY. Nah ini kopas ketiga mungkin segini, terus modify, terus ini juga segini, modify, terus ini 1 live, terus kita cari yang EGDX EGDY ya kan, EGDX EGDY kan, EGD 1 EGDX 0,3 EGDY 0,3. Oke, setelah itu kita add copy combos, terus add copy combos. Setelah itu kita plus polanya plus min. Nah jadi yang ini kita ganti min, kita modify, terus kita klik OK. Nah ini terus ini kita ganti plus modify, ini kita ganti min, modify, kita klik OK. Ini add new combos, terus ini plus min plus min plus min plus min juga plus min plus min plus min. Ini satunya min divide.
copy of combo EGDX sama EGDY kita delete ya. Nah ini kita ganti jadi 1 divide, terus EGDX nya itu 0,3 dan 0,3 benar. Dan nah setelah itu kita klik oke, terus add copy combos, ini kita ganti min divide oke, terus ini kita ganti add copy combos, ini min divide, ini plus divide oke, terus ini copy combos min divide plus. Nah setelah itu kita masuk ke combo selanjutnya, yaitu kita pakainya itu yang ini sekarang ya. Nah untuk combo 11 ya, 0,72 CL 1 EDX 1 EDY 1 EDX 1 EDY, add copy combo 1 EDX 1 EDY kita delete, ini kita ganti ini dulu modify, terus ini kita ganti ini modify, terus live nya kita delete, EDX itu 1, terus EDY itu 0,3 divide add ya kan, beneran 0,3 oke, terus itu kita oke. Nah terus kita add copy combos, terus ini ganti min divide oke, terus ini add copy combos, ini kita ganti plus modify, ini ganti min. Jadi sebenarnya ada polanya gitu kan, modify jadi mempermudah kita. Terus ini add copy combos, ini ganti min, terus modify, terus kita klik OK. Selanjutnya kita add copy combos, kita masuk ke posisinya itu ke kombinasi 15, yang mana EDY nya itu lebih cepat daripada EDX. Nah jadi ini kita delete nih, terus kita ganti jadi 1, kita klik modify, terus dari EGDX nya kita input, terus kita input angka 0,3, itu kita add, terus kita klik OK, terus add copy of combos, ini kita ganti min modify, terus kita klik OK, terus ini kita add copy combos, ini modify, ini ganti min modify, terus kita klik OK. Selanjutnya ini yang terakhir add copy, ini yang min modify, terus kita klik OK. Oke, nah, udah kelar buat kombinasi pembuatannya. Setelah itu kita save terlebih dulu ya biar aman, kita save, terus kita analyze. Nah cara analyze nya itu kita klik analyze, terus klik ini, terus kita klik OK. Nah selanjutnya kita langsung run analyze. Nah terus kita tunggu selama beberapa detik ya sampai keluar hasilnya. Sabar. Nah ini masih menganalisa dari struktur kita dengan kombinasi-kombinasi yang ada gitu kan. Nah kita tadi memakai 18 kombinasi dan hasilnya seperti ini. Jadi kayak ada apa ya, ya seperti itulah. Nah setelah itu agak naik. Nah ini nah setelah itu kita apa namanya display terlebih dulu ya. Kita ingin menentukan apakah ini aman apa tidak gitu kan. Nah jadi kita show table, terus kita struktur output, model information,
model information kan, model information, terus mas. Nah mas ini ya, kita klik OK, saya tunggu. Nah sudah keluar, kita export to Excel. Kita tunggu hasilnya. Nah ini udah keluar ya. Nah ini kita kopas, lalu kita masukkan ke sini yang paling atas ini. Ini kita masukkan di sini. Nah nanti keluar kayak gitu kan. Nah, ini jadi kopas. Terus kita lanjut ke ini kita break dulu ya. Terus kita display lagi ya, display show tables. Kita masuk gantian ke struktur ini base. Nah ini terus kita select, kita pilih yang EGDX sama ini. Oke, terus kita klik OK, kita klik OK, terus kita tunggu dan keluar hasilnya seperti ini. Terus kita export to Excel. Nah ini udah keluar. Nah ini kita kopas ya, kita kopas, terus kita inputkan ke Excel kita yang tadi ya. Ini yang bawahnya kita input di sini, jebret. Nah hasil di sini oke ya, ini sudah oke, sudah aman. Nah terus kita lanjut ke selanjutnya ya, kita klik done. Nah setelah itu kita display, terus show table, terus struktur out, bukan struktur out, sorry, tapi kita masuk ke output, join output ya, struktur output struktur output bukan struktur output. Oh iya bener, ke join output ya, join output, terus displacement, terus kita masuk yang ini, terus kita select load case, kita ambil yang EGDX, EGDY, EGDX, EGDY, EGDX, EGDY, terus kita klik OK, kita klik OK. Ini kita tunggu ya. Itu kita export ke Excel. Nah sambil nunggu, kita data dulu ya. Nah ini udah keluar ternyata. Nah ini kita kopas. Oke. Kita kopas, kita masukkan ke Excel yang ini. Nah setelah itu kita bisa tahu ya di sini kontrol dari kita itu VD lebih dari sama dengan 100% VS, dan itu oke untuk arah X sama Y. Nah, terus yang ini juga oke juga untuk kontrol delta X, kurang dari delta izin, terus oke. Ini udah oke, juga udah aman. Nah selanjutnya kita down, terus kita save terlebih dulu ya, save. Nah setelah itu kita masuk ke tahap terakhir kali ya, yaitu tahap desain. Terus ya ini kita klik ikon ini terlebih dahulu, terus view reviews. Nah ini kita cek ini udah benar ya. Terus SDS kita ganti sesuai punya kita. SDS kita tadi adalah 0,73, ini kita ganti 0,73. terus yang ini kita ganti
Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, kita kontrol A. Ini kita masuk ke review software, terus ini kita cari yang framing type. Itu kita pakai sesuai spesial, terus kita klik OK. Terus yang terakhir itu yang select design combos, ini kita pilih semuanya, terus kita add. Nah, lalu kita klik ini, klik OK. Nah, itu kita mulai start design. Nah, ini kita sedikit membutuhkan waktu yang sedikit lama gitu kan, jadi kita bersabar saja. Semoga saja perencanaan kita dari awal itu, dari kolom, balok, terus betonnya, terus tulangannya itu bisa masuk gitu kan, bisa sesuai dengan bisa dikategorikan aman lah buat struktur bangunan gedung 6 lantai. Nah, ini mau selesai nih, terus sampai paling bawah. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ruwet kayak gini ya, banyak sekali angka-angkanya, tapi tidak apa-apa, kita bisa cek verify analysis versus design section. Dan di sini dikatakan bahwa analisis dan design section match for all concrete frame, berarti apa ya, desain kita itu udah cocok lah buat bangunan gedung 6 lantai. Terus kita cek lagi yang satunya verify all member of facade apa tidak gitu kan. Nah, ternyata all concrete atau semua beton, semua batang beton itu lolos dari kapasitas cek gitu kan, cek kapasitas dan cek gas tarik stres gitu kan. Lalu kita klik OK. Oke, jadi selanjutnya setelah kita sudah mengetahui bahwa konstruksi bangunan kita tadi sudah aman, kayak baloknya kalau udah aman gitu. Nah, sekarang kita menentukan yang namanya mencarilah yang namanya kayak penulangan dalam kolom itu berapa, dalam balok itu berapa, seperti itu, dan di plat itu berapa. Nah, penulangan tersebut itu kita yang pertama kita coba cek di Excel terlebih dahulu di daerah sini. Nah, kita isi ini terlebih dahulu buat bentangnya ya, kita bentang kasih 5 meter. Nah, jadi 5 meter itu bentang yang bagian sini. Nah, 5 meter tuh ini sini ke sini tuh 5 meter. Seperti itu. Nah, 5 meter terus itu bentang bersih balok LN. Nah, bentang bersih balok ini dapat dari total bentang dikurangi ini, jadi 5.000 dikurangi 550 itu jadinya 4.450 seperti itu kan. Nah, terus kita isi juga tebal simbolnya itu 40, terus patokan FC itu sesuai dengan perencanaan awal itu 30, terus yang kotak leleh baja tulangan FJ itu 400. Nah, selanjutnya kita masuk ke gaya aksial PU. Nah, itu kita mencarinya itu dengan cara kita masuk ke SAP terlebih dahulu. Nah, caranya itu yang pertama kita klik ini ya, terus di sebelah desain info, terus desain output, terus kita klik OK, kita tunggu. Nah, setelah itu kita klik kanan. Nah, terus kita cari itu yang mana yang jadi penyebab. Nah, ternyata di sini yang menunjukkan penyebab itu adalah combo yang ke-10. Jadi kita klik OK, terus kita klik ini, terus frames, terus kita klik combo 10, terus axial force, terus kita klik OK. Nah,
Di sini itu nanti kita bisa menentukan ya. Nah, ini kita klik kanan, terus satunya kita ganti menjadi kilonewton. Nah, di sini aksinya ketemu ya, 2,289. Nah, kita input ke Excel 2,289, 2,289, kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke ukuran balok B kali H ya, kita sesuaikan lah ya, 300 kali 500. Terus tinggi efektifnya itu sudah menyesuaikan ya, 460. Nah, selanjutnya kita mencari daerah letak tulangan A. Ini cari as perlu dari tulangan tumpuan atas, bawah, lapan atas, dan bawah. Nah, caranya itu kita masuk ke sini SAP, ini kita add dulu ya. Nah, terus kita masuk ke ini display design info, terus kita klik ya bener, klik ini. Nah, terus kita lihat nih. Nah, ini merupakan daerah tumpuan, ini lapangan, ini tumpuan. Nah, jadi kita tinggal input angka-angka yang ada di sini. Nah, kita ambil sampel lantai ini aja ya. Ini lantai berapa ini? Oh, ini lantai 1. Nah, kita ambil sampel lantai 1 ya. Buat balonnya kita ambil yang ini 613. Untuk tulang atasnya kita ketik 613. Terus bawahnya itu kita ketik, kita ketik 401. Terus lapangan atasnya itu, lapangan atas itu 199. Terus lapangan bawah itu ada 327. Nah, untuk diameternya kita coba kita pakai 19 ya. Nah, 19 dengan jumlah 4. Nah, coba kita pakai 13. Nah, kalau kita pakai diameter 13 ternyata ini tidak oke. Jadi kita naikkan ke 16. Nah, ini sudah oke. Jadi ini 16. Nah, ini ternyata tidak oke, 16. Jadi kita naikkan ke 19. Oke. Ini ke semua. Jadi ini jadi dari dari desain tulangan lumpur balok telah direncanakan tulangan dengan diameter dengan 4, diameter 19. Jadi jumlahnya 4, tulangan atasnya itu ada 4, terus 19, diameter 19, terus bagian tumpuan bawahnya itu 2, diameter 19, terus bagian lapangan atas itu 2, diameter 19, terus bagian bawah itu 4, diameter 19. Terus kita lanjut ke desain balok geser. Nah, balok geser ini kita mencari ya, ini kan udah disesuaikan dengan perhitungan di sebelah lentur. Nah, kita mencari as perlunya, as AV atau as perlu. Nah, caranya itu kita masuk ke SAP dulu ya, terus kita display design info, terus share, ini share karena geser ya, share. Terus kita setelah itu kita lihat dulu select. Nah, setelah itu kita klik kanan, kubus dulu. Oh, ini iya, maaf, ini tinggal dicantum saja, berarti di bagian lapangan itu 1001. Ini oh ya, yang tumpuan kita 1012 ya, pakai 1012
sorry yang atas harusnya 1012. Terus yang 8 itu kita pakai 0,758. Sebelumnya kita ganti ke setelah itu kita setelah itu kita dimensikan diameter ini. Kita coba 13 ya, 13 terus jumlah kaki 22. Nah ini ternyata pakai asperlu. Nah sebelumnya itu dipakai 115 ini, terus itu saya yang max ini ya. Terus dipasang bagian teman itu dengan diameter 13 dengan jarak 110 mm. Yang lapangan itu terbesi 12 dengan jarak antar besinya 330 mm. Nah terus selanjutnya kita masuk ke sentuhan kolom utama. Nah pas kolom ini kita coba cek dulu ke kolom, misalnya kita ambil sampel kolom ini yang kita klik kanan. Nah ternyata yang penyebab dari kolom itu ada kalau combo 18 gitu, yang paling yang paling berpengaruh di situ. Nah kita klik OK, terus kita klik ini dulu ya, display design info, masuk ke longitudinal ini, kita klik OK, terus kita masuk ke frame, terus source ini combo 18, kita klik OK. Kita tunggu. Nah di sini kita klik kanan aja. Nah ini kita ganti ke ternyata aksialnya itu ada 702,682 ya, paling besar ya. Jadi kita ikut itu. Tujuh ratus 702,682 kita terus kita lihat asperlunya itu berapa. Oke, done. Nah ini kita mencari asperlu dari tumbuhan tersebut ya. Asperlunya itu kita cek tadi itu
untuk as perlunya itu kita buatkan dulu ya. Nah, perlunya itu 3025, kita masukkan. Nah, setelah itu kita tentukan buat diameternya kita pakai 25, ternyata tidak oke. Jadi jumlahnya mungkin kita perbanyak ya buat tulang utama kolom. Misal kita pakai 12, nah udah oke. Kita pakai 16. Nah ini belum oke juga, kita pakai tulangan 33, 22. Kita cek dulu lagi, sebenarnya yang tadi kita salah input, itu yang terbesar. Jadi kita ke sini, terus rem, alhamdulillah kita klik OK. Nah ini 569855, 569855. Oh iya, kita cari kilogram 58109. Ini KND 569,856, 569,856. Bentar. Oh ya, ini kita tadi pakai 550 ya, maaf. Ini kita 550 juga. Nah, tinggi kolomnya itu 4500, sisi pendek kolom 50 kita tekan 10. Nah, udah. Nah, ternyata di ini syarat untuk ASN itu tidak oke ya. Nah, terus kita lanjut ke desain tulang geser kolom. Itu buat K1 buat kolom ya, tulang geser kolom. Jadi kita masuk ke sini, ke display desain info, share, kita klik OK. Ini kita mungkin cari apa, spasi yang dipasang. Nah, as perlu itu kita cari geser terbanyak, ini kita jadikan limitan aja ya, 50 limitan milimeter aja. Nah ini ada 0,394, ini kita input 0,394. Nah terus sekian saja. Jadi untuk diameter 13 yang sudah kayak itu sudah tapi pakai S Max. Nah yang nanti dipasang adalah di diameter tulangan 13 dengan jarak antar tulangannya itu 150 meter. Nah yang terakhir ini ada penulangan plat ya,
Nah untuk penurunan plat ini tebal plat kita isi sendiri sesuai dengan tebal plat masing-masing. Kita akan tadi plat lantainya itu 120, terus buat plat atapnya itu 100. Nah jadi untuk yang bagian ini kita mencari MUKN, MU dari tumpuan lapangan gitu ya, sifat lantai. Caranya itu kita masuk ke SAP, terus ini kita masuk ke display dan mikro, kita kalau itu di null, kita klik OK. Terus ini kita klik cell. Nah untuk tumpuan untuk yang arah X itu pakai yang ini, terus combo 2. Nah setelah itu kita klik OK. Nah ini untuk yang 11 itu X, kita klikkan aja, terus kita pilih terbesar itu 6731. Bentar, ini ada lagi 7080,52. Wait. Kita ubah dulu satuannya. Nah terus ini kita cek. Nah kita cek di sini ada 6,86. Kita ibu di sini 6,86. Terus yang bagian dari tumpuan, terus yang bagian lapangan kita cek. Bagian tumpuan kita cek. Ini ada 3,33. Kita input 3,33, enter. Ini tadi buat plat lantai ya, plat lantai. Nah terus kita nyari yang buat arah, misalnya ini kita ganti arah yang kedua ya, buat arah Y nya. Kita klik OK. Nah di sini ketahuan di sini ada ambil sampel aja 5,83. Terus yang lapangan itu 3,69. Nah terus buat yang tulangan X, nah itu kita geser dulu ya ke plat lantai, plat atap. Plat atap itu berarti bawah ini. Nah ini plat atap, ini yang arah Y ya, yang arah Y. Nah ini tumpuannya kita ambil sampel 4,6, terus lang lapangan, maaf 4,6 nya di sini 4,6. Terus yang lapangan itu kita masukkannya 2,58. Nah, terus yang arah X kita setting dulu, kita setting selnya. Nah yang arah ini, nah ini kita cek. Nah ini min 4,7, min 4,7 saja ya, kita input 4,7. Terus yang lapangan itu 2,26.
2,26. Nah terus dari saya sendiri memakai diameter 10 dengan jarak sekian 100 berlapangan 150 karena daerah tumpuan itu besinya itu harus lebih rapat ya daripada yang lapangan, jadi saya makanya 100, terus yang ini 150 buat yang lapangan seperti itu. Nah terus untuk betonnya sesuai dengan perencanaan awal itu 30, terus mutu bajanya 400, berplat efektif itu 190. Oke. Terus di sini dicek itu oke. Terus yang dipasang sesuai ini ya, itu 10 betulan arah X, tumpuan pada plat lantai itu 10, diameter 10 dengan jarak antar besinya itu 100. Nah sedangkan yang lapangan itu menggunakan tulangan diameter 10 dengan jarak antar besinya itu 150 seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pemaparan atau penjelasan atau kurang jelasnya ya dari penjelasan saya sendiri. Mohon maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.